seperti itu karena punya guru dan gurunya itu benar. Makanya kalau nyari sekolah, jangan nyari gedungnya yang mewah. Kadang-kadang nih nyari sekolah untuk anak, lapangan bolanya berapa meter kali berapa meter, gedungnya AC apa tidak. Saya heran, kok nggak pernah tanya ya, gurunya ini akidahnya bener nggak? Gurunya ini ibadahnya beres apa tidak? Anak kita ini mau belajar kepada guru yang akhlaknya baik apa enggak? Yang dicari perguruan tinggi yang akreditasinya A. Padahal urusan akreditasi itu urusan administrasi. Dulu tokoh-tokoh kita kalau mau menyekolahkan anak, ya nyari gurunya yang benar. Dan Pak Nasir itu masya Allah dapat guru yang betul. Nah, ini rupanya diantaranya nanti yang menjadi sebab beliau tidak. Siapa guru Pak Nasir? Satu, namanya Ustadz Ahmad Hasan. Beliau menyebutkan begini. Beliau itu sampai menyebutkan ada 3 guru yang paling mempengaruhi alam pikiran saya. Yang pertama, Tuan Ahmad Hasan. 2, Haji Agus Salim. 3, Syekh Ahmad Surkati. 3. Kita coba lihat sebentar. Ahmad Hasan, guru utama di Persatuan Islam. Kita mengenal Persis. Di Solo Persis nggak terlalu besar ya, nggak terlalu besar. Dulu Muhammadiyah itu kalau bergurunya ke Persis. Ada Persis Bandung, ada Persis di Bangil. Ahmad Hasan ini ulama asal dari India. Lalu kemudian beliau ke Singapura, ke Bandung. Orang dulu keluarga besar Muhammadiyah, dai-dai yang ingin menyampaikan sunnah, bukunya rata-rata bukunya adalah soal tanya jawab Hasan. Itu bukunya tuh. Zaman itu Hasan punya komitmen terhadap Quran dan hadis. 2, Ahmad Surkati, Syekh Ahmad Surkati, orang Sudan. Orang Sudan, marga Surkati itu besar di Sudan. Orang Sudan masuk Indonesia, bergabung dengan Jamiat Al-Khair, kemudian mendirikan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Al-Irsyad, komitmen sunnahnya cukup kuat. Ini gurunya Pak Nasir, yang paling mempengaruhi banyak Pak Nasir. Kemudian yang ketiga, mentor politiknya adalah Haji Agus Salim. Saya kira pernah baca Haji Agus Salim. Nah, Pak Nasir ini kalau belajar sama Tuan Hasan, ada masalah tadi di sekolah, sore beliau biasanya ke rumahnya Tuan Hasan. Itu kalau ada masalah ditanya sama Tuan Hasan. Tuan Hasan itu jarang sekali menjawab pertanyaan langsung. Saudara nanya, pertanyaan saudara ini ada di buku ini nih. Silahkan saudara baca. Pertanyaan saudara itu ada di buku ini. Silahkan saudara baca. Nah, buku ini nih itu bahasa Arab. Buku ini nih itu bahasanya Inggris. Buku ini nih itu bahasanya bahasa Belanda. Maka kata Pak Nasir, beliau mengatakan begini. Tadi saya sudah sebutkan. Beliau mengatakan, kata beliau, politik oposisi di mata saya waktu itu sebagian orang jajahan sangat mengesankan. Persoalan masyarakat yang saya hadapi lebih menarik. SMA dapat beasiswa dengan besar 3 kali lipat gaji orang tuanya.
itu sudah dirindukan dari sejak SMP, tapi pada akhirnya Pak Nasir nggak ambil. Waktu saya mengambil, kata beliau, persoalan masyarakat yang saya hadapi lebih menarik karena beliau sudah mulai nulis membela Islam di majalah Panji Islam, masalah pembela Islam. Dan kata beliau, saya merasa berdosa kalau itu saya tinggalkan. Kata beliau, waktu saya mengambil keputusan untuk tidak kuliah, banyak juga yang terkejut. Tuan Hasan sendiri yang dekat dengan saya juga kaget. Tapi kalau saya ditanya, Bapak Ibu, kalau saya ditanya sebagai orang yang pernah nulis tesis tentang Pak Nasir, apa keputusan berani yang dilakukan oleh seorang Muhammad Nasir dalam hidupnya dan itu merubah perjalanan hidupnya? Keputusan paling berani adalah keputusan yang diambil untuk tidak menerima beasiswa kuliah di Belanda, mengambil fakultas hukum dengan beasiswa yang menjanjikan itu. Karena apa? Dengan keputusan itu Pak Nasir bisa mulazamah dengan Tuan Hasan.